Jadi begini, kalau Anda ngomong agama, mulai hari ini jangan terlalu mantap dulu ngomong agama. Ditanya-tanyain dulu agama itu apa. Mulailah kita menanyakan, kalau ngomong daun itu sebentar, daun itu apa maksudnya? Demokrasi sebentar, demokrasi itu apa? Yuk kita alif batak dulu. Kalau Anda ngomong agama, itu bukan PBB, bukan PKB, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Majelis Ulama, itu bukan agama. Itu ketela yang sudah dijadikan keripik gitu ya. Tapi keripik bukan ketela. Jadi gini, kalau ngomong agama dari Tuhan dulu. Tuhan itu bikin ayat. Pertama namanya ayat kauniyah. Itu ayat yang berupa penciptaan alam semesta, Big Bang. Kalau dalam pemahaman tasawuf, awalnya cipratan cahaya yang disebut kelak dalam tasawuf namanya Nur Muhammad. Hadis kutsinya jelas segala macam. Oke. Terus sampailah ke Big Bang ini merupakan apa namanya? Kisaran yang sangat cepat sehingga akhirnya menciptakan bulatan-bulatan kecil sehingga terhamparlah galaksi-galaksi yang tidak terhitung oleh ilmu pengetahuan kita. Intinya kemudian ada satu titik namanya bumi. Tanpa surga pernah bisa kita bayangkan di sebelah mana, apakah berada di dalam alam ini ayat kauniyahnya atau tidak. Tapi intinya yang ingin saya katakan, ini semua ayat Allah. Jadi jangan ngomong agama melalui Quran Injil dulu. Allah itu kasih ayat waris, ayat tanda-tanda. Konteksnya tanda kekuasaan Allah melalui ciptaannya. Jadi ada ayat kauniyah, yaitu alam semesta dengan seluruh hukum-hukumnya yang disebut sunnah atau tradisi Allah. Ada gravitasi, bahwa kalau dibakar terbakar, ya. Terus nanti ada perlawanan, ada anomali termasuk sunnah. Jadi ada api terbakar, ada juga ada api membakar, ada juga api tidak membakar. Begitu Anda mengucapkan kul ya narkuni bardan wassalaman ala Ibrahim, bisa saja Allah mengabulkan menjadi tidak terbakar. Anda ada operasi polisi akan memeriksa SIM Anda, STNK Anda. Kalau Anda dalam keadaan memang lemah betul dan memang belum bisa memperpanjang STNK, Anda bisa mohon kepada Allah, ya Allah, aku ini bukan bermaksud melanggar hukum, cuman aku ini benar-benar dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk hari ini memenuhi syarat itu. Anda bisa ngilang dikit atas berkenan Allah. Anda bisa sebut, dia tidak bisa dilihat oleh makhluk apapun, tapi dia bisa melihat makhluk apapun, karena dia maha lembut dan maha melihat, gitu kan ya. Kalau bahasa Jawanya, tan katon dining jalmo katon. Jangan dicatat nanti ngilang bener. Itu bahasa Jawanya, tapi jangan dipikir saya orang kebatinan. Bahasa Arabnya la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir dari Al-Qur'an. Itu jangan dipakai untuk mau nyopet. Kalau terpaksa bener, ini saya ujian tapi saya nggak siap bener karena saya ada masalah keluarga begini-begini, saya nggak sempat belajar, itu bisa Allah mengabulkan. Apapun yang kamu tulis di mata dosenmu itu bagus, karena la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Anda masuk ke dalam frekuensi Allah itu, karena itu metode timur, metodenya Islam, metodenya Jawa, metodenya Sunda, metodenya semua. Kalau orang Barat, kalau Einstein kan gini, kalau Anda bergerak dalam percepatan tinggi, resikonya waktu akan melambat. Semakin tinggi percepatan Anda, waktu semakin lambat. Kita, teknologinya tidak eksternal dengan bikin Concorde, dengan bikin roket. Kita, teknologinya internal, jadi kita bertapa. Oke, bertapa. Bertapa adalah diam dan Anda tersiksa, karena tidak 1-2 jam, bertapa benar. Ada bertapa 2 bulan, 40 hari. Ada di desa saya pernah ada orang bertapa di samping gardu itu sampai semut semua, sampai menjadi satu pohon-pohonan sama dia, dan tidak satu orang pun bisa mengangkat. Ya, dia bertapa. Anda tahu bertapa itu tersiksa. Kalau Anda masih tersiksanya
tidak terlalu, karena teriksa waktu menjadi lambat kan. Waduh, 1 jam terasa 1 hari karena tersiksa kan gitu. Waktu jadi lambat banget. Sama tuh efeknya tadi. Roket itu karena dia cepat, waktu jadi lambat. Anda tidak perlu bikin roket, Anda menyiksa diri, waktu jadi lambat. Efeknya sama, produknya sama, waktu jadi lambat. Kalau waktu jadi lambat, berarti Anda masuk frekuensi speed, Anda masuk Isra, Anda masuk Mi'raj. Kalau ingin waktunya lebih lambat lagi, jangan hanya bertapa bersila. Kalau perlu, kasih semut supaya Anda lebih tersiksa lagi. Kalau masih kurang tahan, masuk sungai, kasih banyak gangguan-gangguan. Masih kurang lagi, naik ke pohon, topong lowo. Masih kurang lagi, nyebleng. Masuk pokoknya supaya begitu tersiksanya sehingga waktu sangat lambat. Sebab kalau waktu sangat lambat berarti Anda sangat cepat. Gitu ya. Nah, berarti ini soal frekuensi. Edge, GPRS, 3G. Kan begitu? Anda bisa mencapai 3G, Anda bisa mencapai. Anda yang mau beli Telkomsel iPhone 3G, jangan tertipu bahwa itu bisa video phone. Tidak bisa, dia tidak ada kameranya yang tidak ada kamera untuk merekam wajah Anda. Kalah sama BlackBerry kalau soal gituannya. Ini bukan soal mode, ini soal pengetahuan. Orang yang kurang punya pengetahuan hanya bisa sinis terhadap handphone. Usil orang. Ya, jadi itu Mas. Nah, ini tadi saya ngomong hukum alam dikasih oleh Tuhan dengan hukumnya. Saya banjir. Kalau Anda ngomong banjir, itu Tuhan tertawa dan kadang sedih. Kok kamu bilang banjir, itu konsep apa? Itu ayatku yang namanya air, itu dia setia sama aku. Dia cuman mendatangi tempat yang lebih rendah dan kosong. Kan begitu. Airnya sendiri ketawa, loh aku ini cuma taat kok dibilang banjir. Yang salah kan struktur kota dan planologinya toh. Begitu yang salah manusia terus yang salah manusia terus airnya datang dibilang banjir, dibilang bencana lagi. Terus minta sama Allah, ya Allah lindungilah aku. Dapurmu dhewe sing salah kok. Itu loh Mas. Jadi kalau ngomong banjir, pertanyakan dulu apa itu banjir. Oke, itu istilah dalam tanda petik, sesungguhnya dia bukan banjir. Karena banjir itu konsep dari sudut kita, kepentingan kita. Tapi di mata Allah itu bukan banjir. Tsunami bukan bencana. Itu sekedar pergerakan sunnah normal dari lempengan-lempengan bumi. What's wrong with that? Apa salahnya itu? Apa salahnya? Loh, yang bikin saya, kata Tuhan, yang bikin bumi saya yang menciptakan hukum-hukum fisikanya, biologinya. Loh, kok hanya karena kamu berkepentingan kamu menganggap itu bencana terus kamu istighosah? Kan begitu. Saya tidak mengatakan saya nggak setuju istighosah, tapi mari kita benahi kembali pemahaman kita. Jadi saya singkat, ada ayat-ayat kauniyah, itulah butuh. Maka kita butuh sekolah mempelajari fisika, mempelajari biologi, mempelajari zoologi sampai botani. Kalau sudah sampai botani, tolong berhenti sebentar. Kok namanya botani sih? Dari bahasa Inggris mana, dari bahasa Yunani yang mana kok ada botani, kok nggak bo farming? Kok ada kata tani? Ayo, dicari dong. Nah, kalau Anda tidak kenal agak jauh ke belakang, Anda tidak akan bisa mengurusi masa depan. Adam turun, Siti Hawa turun. Orang Jawa menyebut Siti Hawa. Itu lama-lama nanti tak kasih tahu. Itu waktu banjir Nuh, itu ada anak-anak kecil yang terseret, tapi diselamatkan Allah sampai ke pulau-pulau daerah timur. Karena dia masih anak kecil, dia masih belum bisa mendapat referensi mengenai huruf-huruf. Karena anak kecil untuk bisa ngomong kan harus ada orang gede ngomong, harus ada ribut-ribut sekitarnya baru dia bisa niruin ngomong. Nah, anak-anak kecil di zaman Nabi Nuh ini terseret sampai ke pulau-pulau, akhirnya tidak ada teman bicara sehingga orang Hawaii, orang Samoa itu hanya kenal 12 huruf. Mereka tidak tahu G, tidak tahu F, tidak tahu apalagi Z, tidak tahu. Maka mereka menyebut dirinya Hawa. Mereka tidak bisa menyebut Jawa.
Oke? Agak angel lagi. Nah, Siti Hawa itu juga itu kasusnya. Sebenarnya Jawa dia. Cuman bukan Jawa 28 loh ya, bukan Jawa Yongyawa, bukan, ini Jawa dalam arti di mana semua orang Cina, Thailand, Filipina, Tagalog, Visayan sampai yang di Mindanao semua itu Java dalam arti seperti Java Tel Aviv, Java Jewish, Java di mana Israel adalah salah satu cucunya yang paling nakal dari bangsa induk yang namanya Jawa yang diperanakkan oleh Nabi Idris, yang kelakuannya sangat ditiru oleh orang Jawa, yaitu ketika diundang ke surga dia menyembunyikan sendalnya di balik pintu surga, terus dia pulang sendalnya ditinggal. Itu kan kelakuan Anda tuh itu. Lu kok ditinggal? Nanti saya kan mau tidak mau harus ke surga lagi. Akhirnya dia masuk surga. Pamitnya sama Ridwan, nyun sewu kula ajeng mendet sandal kula gitu kan. Itu kan orang Jawa. Kelakuannya yang kayak gitu. Siti Hawa, Siti itu tanah, Hawa itu Jawa. Jadi Adam itu diturunkan di tanah Jawa. Angel ini. Tapi jangan pakai Jawa 5 abad tuh ya. Jawa yang saya maksud itu Jawa dalam arti yang sebelum Nabi Nuh, ketika masih ada Atlantis, Lemurian. Anda baca Santos salah satunya dari Brazil ya, di mana ibu kota Astinapura itu di daerah Kediri, perang Baratayuda itu di daerah Bagelen, sehingga sekarang semua orang Sunda, orang Jawa itu memakai nama-nama wayang sampai sekarang. Sementara orang India tidak ada yang mau pakai wayang, paling Arjun, ya udah, apa? Barata, ya cuman itu. Tapi nama-nama wayang itu dipakai karena dulu pelakunya adalah kita, kakek kita, yang nulis adalah anak buah kita, Empu Walmiki di daerah pinggiran, yaitu di daerah Lemurian sana. Kita pusatnya di sini, maka di sini dia hidup sampai sekarang karena itu kakeknya sendiri. Nah, jadi setiap kata mohon dipertanyakan. Saya tidak mengatakan yang saya omongkan benar loh, cuman menggoda. Go out of the box. Itu kalau kamu mau pergi, jangan inbox terus. Ente inbox ya, nggak maju-maju kita. Out of the box. Coba keluarkan, coba pertanyakan, coba itu dipukul itu paradigma lama. Coba kita cari paradigma baru, begitu loh. Ijtihad terus. Sampai saya begitu kan. Yang bantah kan juga tidak bisa tuh mas, tidak bisa dibantah. Saya bilang Nabi Idris, mereka tidak meneliti Nabi Idris kok, tidak bisa bantah. Tapi kan paling tidak pikirannya menjadi saya kacaukan otaknya, kan itu yang diperlukan oleh manusia. Itu yang saya bilang menteri-menteri, pemimpin-pemimpin tidak memiliki anatomi berpikir. Makanya kita kecewa kok partai-partai Islam kalah. Lah sing ngarani partai Islam sopo? Itu bukan partai Islam. Nah, saya kembalikan ke ayat kauniyah supaya kita bisa melihat pohon itu apa, gennya apa, terus spesiesnya apa, dan seterusnya. Ada penelitian terhadap alam yang cukup menggunakan akal secara mandiri, dan itulah yang namanya sekolah dan universitas. You can do that yourself. Tapi yang tidak mampu ditemukan oleh manusia, karena sudah dibatasi Allah kemampuan akal manusia, dikasih ekstra ayat, namanya ayat-ayat qauliyah. Itulah Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu pun evolusioner dia. Itulah evolusioner. Jadi tidak tiba-tiba jadi Quran, dia beluluk dulu, baru jadi cengkir, berkembang jadi degan, baru jadi kelapa. Nah, orang sekarang tiba-tiba ngertinya kelapa, lambang pramuka. Jadi menjadi lembaga, agama ini menjadi lembaga. Kapan Tuhan mengatakan agama adalah lembaga? Kapan Tuhan mengatakan agama adalah organisasi? Kapan Tuhan mengatakan itu? Itu kalau pakai al-kauniyah mas, sederhana toh, ini benda padat, setelah itu ada benda cair, setelah itu ada benda gas, setelah itu ada energi, setelah itu ada frekuensi, setelah itu ada cahaya. Kira-kira gitu ya. Sekarang saya tanya, agama menurut Anda benda padat apa cair apa frekuensi